Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikir Harahap. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Padang Laos Utara dengan fasilitator Ibu Dewi Kristina Tampu Bolon, SPDGR, pengajar praktik Ibu Epnalawati Harahap, SPD MSI. Tugas 1.4.A.6 demonstrasi konstekstual modul 1.4 yaitu praktik segitiga restitusi. Pemeran yaitu sebagai guru Muhammad Akir Harahap SPD, sebagai siswa Nabila Rahmadani dan Ahmad Juwairi. Segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Validasi tindakan yang salah, yaitu melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kasus yang pertama, ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Ahmad Juhairi masuk ke kelas. Sesudah itu, Ahmad Juhairi minta izin buang air kecil ke WC. Ahmad Juhairi langsung menghampiri Nabila yang duduk di depan yang sedang serius mengerjakan tugas menggambarnya. Ahmad Juhairi menarik buku gambar Nabila sekaligus menyemprotkan air minumnya ke wajah Nabila. Secara spontan, Nabila mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah Ahmad Juwairi dan Nabila. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan proses belajar mengajar. Kasus yang kedua, Nabila cakap kotor ketika diganggu oleh Ahmad Juwairi sedang membuat tugas menggambar. Kasus Jadi, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Nabila, nak? Mengapa kamu melakukan itu, nak? Saya iseng saja, Pak, ingin bercandai saja. Apakah kamu tahu, nak, dengan mengusili Nabila memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu adalah masalah? Iya, Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, nak. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, dan marah. Iya begitu, nak? Iya, Pak. Ya. Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, nak. Sehingga sekarang kamu dalam masalah, nak. Iya, Pak. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan, nak? Bersikap baik dan sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita, nak. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu, nak. Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil di kelas, nak? Saya ingin menjadi orang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, nak? Saya
kepada Nabila dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Bagus, tapi sekiranya nanti diulang lagi, bagaimana nak? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Baiklah, sekarang maafkanlah berdua nak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kasus yang kedua. Silakan duduk Nabila. Iya, Pak. Silakan kamu bercerita. Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu belajar padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya? Tidak, Pak. Tadi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya didengar manusia saja kamu bermasalah, tetapi juga Allah benci mendengarnya. Iya, Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kamu salah, bukan? Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya, Pak. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percayai, yang mana Nabila belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Pak. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Pak. Minta maaf itu mudah nak, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Pak. Oke, pegang janjimu ya nak, dan jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan siswa. Kenalkan, nama saya Ahmad Joiri, sekolah SDN 140 Padang Sungsangan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut saya, penyelesaian dari Pak Ahir sangat baik karena tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi sehingga siswa menjadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani, sekolah SDN 140 Padang Sungsangan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Menurut saya, penyelesaian masalah dari Pak Ahir sangat baik karena tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi sehingga siswa menjadi aman dan tidak takut. Assalamualaikum.